untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang sangat-sangat ingin terus belajar untuk menjadi pebisnis Nu Skin yang lebih baik dan lebih baik lagi. Teman-teman, tanpa panjang-panjang, saya akan mulai saja. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Oki Krisnasari. Saya adalah sebetulnya background-nya ke senior consultant dan saya juga founder dari Elgrow Consulting. Elgrow Consulting ini kami bergerak di bidang training yang kaitannya dengan service improvement, kemudian leadership, kemudian communication, dan banyak materi lainnya yang terkait dengan personal development. Nah, teman-teman, mudah-mudahan background saya ini juga bisa membantu teman-teman untuk bisa mengencourage diri sendiri. Background apapun teman-teman juga bisa sukses di bisnis Nu Skin. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin maaf sebentar. Oke. Saya ingin memulai dengan etika checklist. Ini dia yang Anda perlu perhatikan sebagai seorang pebisnis profesional di Nu Skin. Jadi etika ini yang akan memagari kita, menjadi pedoman kita saat kita berbisnis Nu Skin. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama adalah kita menjadi besar bukan karena kita memanipulasi dan merendahkan orang lain. Jadi stop meremehkan profesi apapun. Jadi ada profesi ibu rumah tangga atau apapun sebetulnya teman-teman dilarang untuk merendahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, no crosslining. Jadi teman-teman sangat berhati-hati sekali dengan downline atau upline yang bukan di line kita gitu ya teman-teman. Jadi hal yang paling baik atau terbaik yang ada di bisnis Nu Skin ini adalah belajar melalui sistem 7. Nah, cross learning yang sudah disiapkan sistem 7 seperti morning conference call seperti ini adalah saat terbaik untuk Anda belajar dari crossline Anda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tidak menjual di bawah harga. Jadi Nu Skin sudah mempersiapkan harga terbaik, bonus-bonus terbaik, reward terbaik. Jadi please tidak menjual di bawah harga. Yang selanjutnya adalah tidak menjual di marketplace, Tokopedia, Shopee, atau apapun itu namanya teman-teman. Hati-hati karena kita Nu Skin adalah anggota dari APLI. Yang APLI ini yang akan jadi apa ya namanya, jadi judge kita gitu ya, untuk menentukan kita ini nggak boleh menjual di marketplace, sehingga ketika kita melakukan itu Nu Skin berhak untuk memberikan sanksi kepada kita. Jadi hati-hati karena sayang sekali bisnis yang sudah kita bangun hanya karena keteledoran kita menjadi kehilangan semuanya. Yang terakhir adalah tidak melakukan overclaim. Jadi teman-teman please stop melakukan overclaim, apalagi yang terkait dengan COVID pandemi seperti sekarang ini. Hati-hati sekali karena kita bisa dituntut untuk melakukan overclaim. Jadi overclaim itu adalah kita menyatakan sesuatu yang sebetulnya tidak diklaim secara resmi oleh Nu Skin. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dengan etika bisnis Nu Skin. Jadi please teman-teman, kita menjadi besar di Nu Skin, sukses di Nu Skin, tentu dengan memperhatikan etika bisnis ini. Nah, sekarang kita masuk kepada materinya. Ini materi yang menurut saya sangat seru, sangat sangat aplikatif dengan bisnis kita, bahkan dengan keseharian kita. Dengan bisnis ini kita bisa aplikasikan kepada downline kita atau anggota tim kita, kemudian kita juga bisa aplikasikan ke customer kita, bahkan ke prospek kita atau orang-orang yang belum kita kenal. Nah, teman-teman, stay tune. Sebelumnya saya dari tadi kayaknya banyak sebelumnya ya. Nah, teman-teman saya mau tanya dulu dong. Saya pengen ada respons dari teman-teman. Boleh diketik. Menurut teman-teman, apa sih produk utama dari Nu Skin? Apa produk terbaik dari Nu Skin yang membuat teman-teman ketika menyampaikan tentang Nu Skin itu customer Anda akan kembali lagi ke Anda. Nah, produk apa sih sebetulnya yang dijual sama Nu Skin? Coba, saya mau lihat sudah ada respons. Skincare, Galvanic Spa. Ya betul sekali ya, Galvanic Spa ini memang menjadi andalan. Kemudian, ada yang jawab diri kita sendiri. Kemudian Home Spa, People. Oke, good. Tuh teman-teman. Betul semua jawabannya. Memang produk-produk yang Nu Skin ada Galvanic Spa, ada Lumi Spa, ada produk suplemen kesehatan.
Dan tapi memang yang paling utama adalah manusianya atau relationship. Karena teman-teman, tanpa relationship ini teman-teman, Anda nggak ada bedanya Anda dengan mereka yang menjual di bawah harga, menjual produk-produk Nuskin di marketplace. Nggak ada bedanya. Tapi ini yang membedakan Anda. Anda mengutamakan relationship atau mengutamakan manusianya, baik downline Anda atau tim Anda, prospek Anda, customer Anda. Ini yang membedakan Anda dengan yang lainnya. Dan ini yang diutamakan sama Nuskin, relationship. Itu sebabnya pagi ini saya ingin sekali membantu teman-teman, mudah-mudahan saya bisa sharing ke teman-teman tentang bagaimana sebetulnya kita bisa mengoptimalkan relationship ini bahkan dengan prospek yang baru pertama kita temui. Nah, teman-teman, ini dia sebetulnya, oke, saya pindah. Nah, saya ke sini aja. Oke, nah teman-teman, ini sebetulnya saya harus menjelaskan ke teman-teman background dari 4 karakter melalui gaya komunikasi ini. Sebetulnya panjang, perjalanannya panjang. Tapi waktu saya hanya 30 menit, bahkan sekarang tinggal 20 menit lagi. Jadi saya akan ngebut teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman penasaran, ini saya dapatnya dari mana? Sebetulnya ilmunya sudah ditulis di buku-buku, dan ini salah satu buku yang saya jadikan referensi. Judulnya adalah The DISC Codes. Ini ditulis oleh Edison Shin. Nah, nanti akan di-share nih bukunya seperti apa. Mohon maaf ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, tapi pada dasarnya DISC ini ditemukan oleh seorang ahli yang bernama William Marston. Nah, beliau ini menggabungkan, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar tentang 4 tipe kepribadian ya teman-teman ya. Ada kolerik, ada sanguin, ada melankolik, ada pragmatik seperti ditulis di bagian ini. Nah, sebetulnya ini juga yang mendasari Marston menemukan DISC ini. Tapi Marston juga mempertimbangkan hal lain yaitu komunikasi. Nah, ada teori komunikasi yang menyatakan bahwa ada orang-orang yang mendasari perilaku gaya komunikasinya dari karakter berupa ekstrovert dan introvert. Mungkin teman-teman pernah dengar. Ekstrovert itu orang-orang yang mendapatkan energi dari luar dirinya. Jadi orang-orang yang senang berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini orang-orang yang kalau bete itu senangnya bersosialisasi, senangnya kongko sama teman-temannya. Tapi ada juga orang-orang yang introvert atau yang mendapatkan energi dari dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang biasanya lebih tertutup. Kalau kita biasanya sebutnya dia orangnya tertutup. Nah, biasanya introvert. Tertutup ini seperti apa sih teman-teman? Berbalik dengan orang yang ekstrovert yang kalau lagi ada problem atau ada situasi yang stressful, dia akan lebih banyak share ke orang lain, akan cerita, akan ngobrol. Kalau orang introvert, dia akan dengan dirinya sendiri, dia akan kontemplasi dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang juga menjadi salah satu pertimbangan Marston dalam menentukan DISC selain dari tipe kepribadian yang 4 tadi. Nah, teman-teman, ada 4 yaitu dominant, influence, stable atau steadiness dan compliance. Nah, orang-orang ini punya karakternya masing-masing. Kalau ditanya, aduh kayaknya saya termasuk ada punya sanguin juga, ada punya pragmatik juga. Itu bisa terjadi. Jadi teman-teman jangan bingung. Setiap orang pasti punya salah satu dari 4 karakter ini, tapi ada yang paling mendominasi. Nah, ini nanti yang akan menjadi patokan teman-teman ketika bertemu dengan orang-orang baru. Jadi kira-kira dia apa yang mendominasi karakternya ya, seperti itu. Nah, ini 4 karakternya yaitu dominant, influence, stable, dan compliance. Jadi biasanya orang-orang yang itu orang-orang yang senang memimpin, orang-orang yang influence itu orang yang senang mempengaruhi. Kemudian orang yang stable itu orang yang senang dengan kenyamanan. Kemudian yang compliance orang yang senang dengan keteraturan. Nah, kita bongkar lagi ya. Kita bongkar lagi detailnya seperti apa. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya silahkan di kolom chat, nanti akan saya coba baca. Oke. Nanti saya akan jawab seoptimal mungkin. Mudah-mudahan waktunya nyampe. Oke. Nah, ini adalah, coba saya pindah kemana ya? Saya pindah ke atas ini. Oke. Nah, teman-teman, tipe yang dominan itu memiliki kekuatan adalah sosok yang tangguh dan kokoh. Artinya dia kuat pendiriannya, biasanya begitu. Kemudian kita bisa lihat detailnya di bagan.
Ini adalah detail tentang orang yang karakter utamanya itu D. Biasa yang paling mudah dikenali. Nah, bahasa tubuhnya gesturnya besar. Jadi gesturnya terbuka. Nah, kemudian condong ke depan. Kemudian orang-orang yang ingin selalu di depan gitu ya. Kemudian gaya berpakaiannya konservatif, biasanya warna-warna monokrom. Jarang sekali orang-orang yang tipe dominan ini pakai warna merah gitu ya atau warna kuning gitu. Itu jarang sekali. Kemudian biasanya orangnya formal, pakai pakaiannya lebih formal. Ini jadi teman-teman bisa kenali ketika Anda menemui prospek Anda. Nah, bisa dilihat dari gaya berpakaiannya seperti apa. Nah, biasanya sudah mulai kelihatan nih. Kemudian pola berbicara. Nah, nadanya mengatur, cepat, kemudian cenderung menginterupsi. Jadi lebih banyak mendominasi percakapan. Oke. Tapi bukan bawel, teman-teman. Nanti ada yang berikutnya, karakter yang berikutnya, oke? Nah, kemudian bagaimana dia melakukan segala sesuatu? Biasanya memakai cara yang tercepat. Jadi orang-orang yang D ini sangat goal oriented, oke? Nah, orang-orang D ini kalau Anda bertemu dengan orang D, dia inginnya tuh Anda langsung to the point aja. Oke. Kemudian kalau perilaku konsumsi, nah ini dia nih. Kalau Anda ketemu customer yang D, biasanya mereka cepat memutuskan, asalkan tujuannya jelas. Nah, jadi kalau ketemu orang-orang yang D, langsung to the point. Jadi kalau jualan TR90 tujuannya apa? Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau teman-teman mulai inviting, nah kan berarti sudah mulai mengenali, oh dia kebutuhannya apa, oke? Nah, pada saat Anda menemukan kebutuhan itu, langsung aja disasar. Oke, ini pakainya produk apa? Nah, langsung di highlight tujuan dari Anda pakai produk ini adalah ini. Nah, biasanya orang-orang yang D, oke, kalau gitu ini ada manfaatnya buat saya mau beli. Biasanya gitu, nggak usah pakai panjang-panjang ya. Nah, kemudian kalau kita ngobrolin sama anggota tim kita, biasanya impiannya apa sih? Biasanya terkait dengan prestasi dan terkait dengan uang. Memang kayaknya semua orang itu senang sama uang, tapi orang-orang dominance ini dia punya target. Nah, itu dia yang membedakan ya. Jadi kemudian mereka didorong oleh apa atau dimotivasi oleh apa? Oleh keinginan atau yaitu dia punya goal atau target ya kan. Terus kemudian kata-kata yang memotivasi. Jadi Anda kalau ada di tim Anda orang-orang yang D ini, jadi Anda highlight-nya adalah nanti Anda akan bisa pimpin tim Anda. Jadi kamu nanti akan bisa. Nah, jadi memang orientasinya kepada memimpin tim. Nah, itu dia. Jadi kita mulai tahu ya teman-teman ya kalau kita berhadapan dengan orang-orang D ini harus bagaimana. Kemudian dia punya satu tantangan pribadi ini yang menjadi tantangan besarnya adalah belajar untuk lebih bersahabat. Karena orang-orang D biasanya udah fokusnya ke itu ya udah itu aja gitu ya. Jadi untuk sosialisasi biasanya kurang. Nah, biasanya orang-orang D ini punya PR untuk lebih luas berrelasi dengan orang lain. Nah, kalau Anda adalah tipikal ini perlu belajar, oke? Nah, rahasia suksesnya apa? Teman-teman dengan karakter D ini harus mau belajar untuk tunduk pada otoritas, tunduk pada sistem. Nah, ini yang sering kali terjadi. Biasanya orang-orang yang D sudah punya tujuan yang jelas, apalagi sudah punya pengalaman. Nah, biasanya langsung aja udah deh, mau sistem apalah itu namanya, yang penting target saya adalah 10.000 poin per bulan. Udah, kejarnya itu. Tapi teman-teman, percayalah bahwa di sistem ini kita sudah punya privilege gitu ya. Kita mengikuti sistem. Nah, teman-teman yang punya karakter D, ayo coba masuk ke sistem 7 sungguh-sungguh supaya betul-betul bisa sukses bareng. Nah, itu dia challenge-nya. Jadi teman-teman, ini tentang D. Saya lanjut lagi tentang yang influence. Oke, berbeda dengan orang D, orang influence ini punya bahasa tubuh yang ekspresif, orangnya juga sangat bersahabat, orangnya juga tergolong orang-orang yang menghibur, jadi selalu punya banyak cerita. Oke, dari gaya berpakaian udah kelihatan, orangnya trendy, pokoknya paling update apa sekarang dia coba pakai, mau cocok mau enggak urusan belakangan. Oke. Biasanya begitu ya teman-teman ya. Ini saya meng-highlight yang ekstrim. Nah, kemudian pola berbicara, biasanya nada suaranya bervariasi, kemudian cenderung lebih banyak berbicara. Nah, mendominasinya beda sama orang D. Kalau orang D mendominasinya tentang urusannya kerjaan. Oke, urusannya tentang apa yang dia tahu, pengalaman dia. Kalau dengan orang influence ini biasanya ngobrolnya ngalor ngidul. Nah, itu dia. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan segala sesuatu, dia pakai cara yang paling menyenangkan. Sehingga kalau ketemu sama prospek yang orang I, Anda harus perhatikan.
Apa yang paling menyenangkan di bisnis Nuskin? Jalan-jalannya, ya kan? Atau kita punya relasi yang besar? Nah, itu dia yang perlu di-highlight, oke? Nah, mereka ingin Anda seperti apa sih kalau berrelasi dengan mereka? Mereka ingin Anda bersemangat, oke? Nah, kemudian perilaku konsumsinya, nah ini orang-orang yang biasanya impulsif. Jadi kalau Anda tawarin, ini bagus untuk Anda akan semakin cantik pakai Galvanic Spa, semakin awet muda. Oh, bener Mbak, iya bener, coba deh pakai. Oke kalau gitu, besok saya beli, gitu biasanya ya. Jadi semua orang rata-rata memang suka dipuji, tapi ketika Anda memuji, Anda perlu tahu kalau orang D yang dipuji pekerjaannya, hasil kerjanya, achievementnya. Oke, kalau orang I penampilan itu dia suka sekali ya. Jadi teman-teman ini mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya patokan untuk teman-teman ketika melihat dengan berbagai gaya. Nah, kemudian apa sih yang mendorong orang I ini untuk melakukan sesuatu? Biasanya perasaan, dia suka atau nggak suka. Kemudian oke, saya skip, impiannya adalah menjadi bintang, diperhatikan sama banyak orang. Itu impiannya seorang influencing. Kemudian yang terakhir adalah tantangan terbesarnya. Nah, ini tantangan terbesarnya orang influence adalah menyesuaikan antara perkataan dengan fakta yang terjadi. Kadang-kadang suka banyak bumbunya kalau orang influence. Nah, ini perlu berhati-hati untuk tadi ya terkait dengan etika Nuskin yang overclaim. Nah, ini harus hati-hati nih orang influence. Kadang-kadang nggak kekontrol kalau ngobrol suka kesana kemari, jadi akhirnya lupa kalau ternyata itu adalah overclaim. Jadi perlu berhati-hati nih teman-teman influence. Nah, kemudian rahasia suksesnya apa? Belajar untuk lebih memiliki kredibilitas. Karena itu tadi, suka kalau ngobrol ngalor ngidul, jadi kadang-kadang suka mungkin bingung prospek kita ini orang ngomongnya kemana gitu ya. Jadi harus jelas dan kalau Anda mau jadi sukses, ayo mulai sekarang disaring kata-katanya supaya Anda kredibilitasnya lebih terpercaya gitu ya oleh prospek Anda atau customer Anda. Oke, ini sebetulnya banyak yang raise hand. Oke. Rahasia sukses orang melankoli. Oke, nanti kita lihat ya teman-teman, masih ada yang berikutnya soalnya. Oke. Oh sorry, ini ada yang raise hand. Tapi boleh ya saya lanjutkan dulu supaya selesai materinya. Oke, ini yang S teman-teman, mungkin teman-teman bisa baca, bisa capture atau nanti boleh di-share teman-teman ya. Nanti akan di-share ke leader Anda materi ini, jadi Anda bisa baca-baca. Oke, nah ini untuk orang-orang yang stable, ini punya kunci kekuatannya, ini adalah seorang yang punya pribadinya tuh hangat gitu ya, bersahabat. Gesturnya juga lembut, pembawaannya juga lembut, suaranya biasanya juga nggak terlalu berapi-api gitu ya. Kemudian gaya berpakaiannya biasanya yang nyaman. Nah, orang-orang S ini adalah orang-orang yang pakai baju udah lusuh, udah sobek pun yang penting nyaman, nggak masalah. Nah ini juga yang perlu diperhatikan sama teman-teman yang S ya. Karena kalau udah masuk ke Nuskin, masa mau pakai baju yang nyaman aja juga rasanya lagi-lagi kembali ke kredibilitas. Oke, jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian pola berbicaranya, ini teman-teman bisa baca aja sebetulnya. Nada suaranya hangat atau seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian cara melakukan sesuatu, biasanya mereka pakai cara yang sebelumnya. Jadi play safe. Nah, ini ciri orang steady. Kemudian perilaku konsumsinya, nah agak sulit memang untuk meyakinkan orang S. Jadi biasanya kalau kita bisa bilang, aduh ini orangnya kok galau. Iya, nanya-nanya, tapi nggak jadi, gitu ya. Nanya tapi masih ragu. Nah ini biasanya orang S. Nah kuncinya apa? Nah, dia punya dorongan atau dia dimotivasi oleh rasa percaya. Sehingga ini kuncinya, Anda harus klik dulu, harus mengambil hatinya dulu, harus ambil rasa percaya dulu, baru dia akan menjadi customer Anda yang paling loyal. Karena saya punya nih teman-teman, contoh kasus nih orang yang steady seperti ini. Jadi dia memang yang diprioritaskan adalah impiannya adalah kenyamanan keluarga. Jadi memang prioritasnya adalah keluarga. Nah ini yang saya pakai ke salah satu customer saya, yang dia itu sangat mengutamakan keluarga. Jadi saya menanyakan anak-anaknya. Nah, anak-anak saya sering sakit, dia punya banyak alergi ini. Nah, akhirnya saya masuk dari suplemen anak-anak. Mulai dari G3, Jungle Mouse, Marine Omega. Oke. Jadi sudah setengah tahun ini selalu G3 itu nggak pernah bolong setiap bulan dan suplemen untuk anak-anak. Nah, sambil berjalan ternyata dia juga memperhatikan bahwa saya mungkin trustable gitu ya, bisa dipercaya. Mulai nanya, Ki, kalau TR90 itu seperti apa? Oke, karena memang yang bersangkutan berat badannya agak berlebih.
Jadi mulai nanya-nanya. Kemudian mulai nanya Galvanispa. Akhirnya beli Galvanispa. Nanya-nanya TR90, nah sekarang sedang menabung TR90. Jadi teman-teman itu dia, butuh proses dengan orang steady. Tapi once dia percaya sama Anda, dia akan ke Anda terus. Oke. Nah, karena memang dia didorong oleh rasa percaya. Oke. Nah, tantangan terbesarnya belajar untuk lebih tegas karena itu dia suka galau. Oke. Nah, ini kalau Anda punya tim yang punya karakter S, nah ini dia yang perlu Anda sabar-sabar karena dia memang butuh rasa percaya kepada leadernya. Kemudian juga dia memang karakternya suka gampang galau, ditolak baper. Nah, ini biasanya banyak dialami oleh teman-teman yang S. Kalau ditolak sama customer, bapernya bisa seminggu. Nah, itu dia bedanya. Jadi kalau kita adalah orang yang D, kemudian melihat ada tim kita yang S, lu kayak gitu aja baper. Wah, itu nggak bisa begitu teman-teman. Karena karakter kita dan dia berbeda. Nah, ketika kita sudah mulai tahu DISC ini, kita mulai tahu, oh mungkin jangan-jangan dia orangnya steady ya, gitu, orangnya stable ya, sehingga memang dia sangat mudah baper gitu ya. Nah, ini yang perlu kita encourage yang bersangkutan, karena dia harus belajar juga kan untuk bisa lebih kuat gitu ya, lebih tangguh gitu ya, seperti orang-orang yang D tadi tangguh. Nah, Anda share ketangguhan Anda kepada orang-orang yang S gitu. Jadi caranya juga nggak bisa langsung frontal, tapi Anda harus raih dulu rasa percayanya. Oke. Nah, ini yang S. Lanjut. Ini yang terakhir, yang compliance. Oke, saya pindah ke bawah. Set. Oke, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman bisa baca sendiri sebetulnya ada bahasa tubuhnya seperti apa. Biasanya orangnya jaim, membatasi diri. Kemudian dari berbagai berpakaian biasanya konservatif. Sorry teman-teman. Oke, thank you. Jadi mereka biasanya sorry. Mereka biasanya matching gaya berpakaiannya. Kemudian pola bicaranya cenderung monoton. Jadi jarang bisa ketawa-ketawa sama Anda. Oke. Lalu bagaimana cara melakukan sesuatu? Dia pakai cara yang paling tepat. Jadi pertimbangannya luar biasa. Jadi sangat mempertimbangkan fakta-fakta. Oke. Jadi ketika Anda ketemu dengan customer, nah mereka ini tipe-tipe yang sangat berhati-hati. Oke. Jadi harus faktanya jelas, datanya jelas, keuntungannya apa, seperti itu. Oke teman-teman. Kemudian rahasia suksesnya apa? Belajar untuk lebih peduli kepada orang lain. Nah ini yang mereka seringkali sulit untuk lakukan. Jadi kalau mereka bisa lakukan itu, mereka akan bisa sukses. Oke. Nah, saya rasa itu sebetulnya kurang lebih gambaran besarnya teman-teman. Saya mau coba jawab pertanyaan, boleh ya teman-teman ya? Sebelum saya tutup. Saya masih punya waktu 6 menit lagi. Nah, ini dari Ibu Rosa ada tes ya Ibu ya Bu Rosa ya. Ini bisa dipakai. Nah, kenapa saya tidak menyampaikan link di sini, karena memang terkait dengan lagi-lagi etika bisnis kami juga ya, sebagai profesional di bidang training juga kami sangat menghargai etika untuk untuk mengambil ini tesnya milik siapa, sehingga saya tidak berani. Nah, saya juga merekomendasikan teman-teman buku ini. Kenapa? Karena di buku ini juga ada assessment-nya. Jadi teman-teman bisa coba juga. Dan di buku ini itu lengkap sekali juga. Saya sebetulnya nggak hanya buku ini, teman-teman. Mungkin ada buku lain juga tentang DISC. Teman-teman bisa beli di Gramedia juga. Atau di toko-toko buku. Oke, teman-teman. Kemudian rahasia sukses seorang melankolik sudah terjawab rasanya. Kemudian paling banyak es deh nih. Oke, saya sambil baca terus. Aduh, thank you, minum dulu Kak. Thank you. Iya, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman tentang DISC ini? Saya mencoba mengemas jadi satu halaman supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mencerna dan menjadikan ini jadi jadi panduan gitu. Ada nggak yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau gitu semua hampir sama dan nggak begitu dominan kalau semua hampir sama dan nggak begitu dominan, bagaimana? Nah, sebaiknya memang Mbak Indri coba
lakukan asesmennya. Di situ akan terlihat mana yang paling dominan dari diri kita, gitu ya. Jadi memang yang saya sampaikan ini DISC ada asesmennya atau ada tes pemeriksaannya. Jadi memang kita juga nggak bisa sebetulnya bilang, oh dia C banget, dia S banget. Tapi yang saya sampaikan ini adalah ketika teman-teman melihat itu akan tergambar sebetulnya teman-teman yang paling dominan. Kadang-kadang kita nggak sadar Mbak Indri, gitu ya, yang menyadari orang lain gitu ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke orang-orang sekitar Mbak Indri gitu, Mbak Indri kira-kira dominannya apa. Kadang-kadang yang bisa melihat itu orang lain dibandingkan kita gitu. Nah, bagaimana cara mempicture, mengcapture diri kita biasanya dengan asesmennya gitu. Tapi apakah bisa empat-empatnya ada? Bisa banget gitu ya, tapi yang paling dominan biasanya ada yang paling dominan. Oke. Kemudian oh Mbak Indri ini melanjutkan. Saya dulu kolerik tapi sudah 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun yang lalu sepertinya sudah kelamaan karena Mbak Indri kan terus belajar. Nah, karakter di DISC ini bisa berubah, teman-teman. Kenapa bisa berubah? Karena kita bisa belajar. Ya, sebetulnya kalau saya bilang, sebetulnya kalau DISC ini lebih ke gaya komunikasi kalau saya sampaikan. Kalau karakter itu memang dibawa sejak lahir, ya. Tapi karena DISC ini adalah gaya komunikasi, sehingga ini bisa berubah. Oke, bisa berubah tergantung apa? Tergantung dari kita lihat morning sisi setiap pagi atau enggak, gitu ya. Karena kita juga belajar banyak dari conference call, sehingga mengubah kita menjadi pribadi yang lebih optimal, gitu ya, sesuai dengan bisnis ini, gitu. Jadi Mbak Indri sebaiknya ambil waktu untuk tes lagi, oke? Bagaimana cara cepat mengetahui karakter seseorang di 5 menit pertama? Gampang, dari cara berpakaian, dari cara berbicara, seperti yang tadi saya sampaikan, dari gerak-gerik tubuh itu kelihatan. Kalau orang S udah nggak mungkin kayak saya gini, nggak mungkin gitu ya. Biasanya tangannya di bawah meja, seperti itu. Kalau orang yang dominan, dia tangannya di atas meja biasanya, karena dia ingin menunjukkan otoritasnya. Biasanya begitu. Jadi bisa kelihatan dari bahasa tubuh dan gaya berpakaian kalau untuk 5 menit pertama. Dari pola berbicara juga kelihatan, oke? Mudah-mudahan itu bisa menjawab Mbak Liana ya. Lanjut lagi, apakah mungkin seorang, ini dari Mbak Permatasari, apakah mungkin seorang C bisa memiliki, bisa, tadi sudah saya jawab ya. Saya tertarik dengan bukunya, apakah bisa di zoom ulang? Sebetulnya bukunya ada di Gramedia tentang DISC, jadi bisa dicari aja Bu, tidak harus buku ini sebetulnya. Oke, dari Mbak Anggun. Saat kita seorang S mencoba mendekati prospek yang D, mendekati dengan apa dulu? Mendekati dengan tahu kebutuhannya apa. Oke, jadi kalau nggak usah banyak intro itu basa-basi ya, nggak perlu terlalu banyak basa-basi. Tapi kalau kita sudah mulai, biasanya kita tahu, oh dia straight to the point, dia butuhnya apa, kira-kira apakah dia butuh untuk menjadi sehat. Biasanya orang-orang ini orang-orang yang punya tujuan tertentu seperti orang D, biasanya orangnya gila kerja. Nah, biasanya kalau orang gila kerja, kita bisa coba lihat dia memperhatikan kesehatan atau enggak. Mungkin kita bisa dari suplemen dulu gitu ya. Atau dia mungkin wajahnya apa yang kira-kira perlu dikoreksi atau diperbaiki gitu ya dari wajahnya. Ini yang mungkin kita bisa awali Mbak Anggun gitu ya. Biasanya orang-orang D ini nggak gampang sakit hati kok. Jadi kalau misalkan dia misalkan kelebihan berat badan, mungkin kita bisa ngobrolnya kira-kira selama lo biasanya kalau sehari-hari lakukan apa, olahraga apa gitu ya, mungkin gitu. Gimana cara kamu bisa maintain balance gitu ya, karena kan kamu gila kerja nih, biasanya olahraga enggak gitu ya, bisa ditanya-tanya dari situ. Nah, kalau memang sudah tahu kebutuhannya, langsung ke produknya apa, ini bisa bantu. Kalau ada, seperti biasa ya, kita kembali lagi ke System 7, kalau ada produk suplemen yang bisa bantu kamu untuk menjaga kesehatan, metabolisme kamu menjadi lebih baik, dan kamu bisa bekerja dengan lebih energik, kamu mau gitu ya. Jadi apa kamu mau? Nah gitu, jadi please teman-teman stop bilang kamu mau nggak, bilangnya enggak nanti ya. Gitu. Jadi teman-teman itu mungkin bisa menjawab Mbak Anggun. Saya dulu sanguin koleris setelah berpasangan menjadi bisa ini dari Mbak Foni Marcelina, bisa banget karena lagi-lagi dengan pasangan kita juga berbeda kan tentunya. Saya orang yang misalkan saya orang yang D gitu ya, saya ketemu sama suami saya orang yang C. Wah, ini beda banget gitu ya. Satu sangat mendetail, saya orangnya
straight to the point aja. Goalnya apa, gimana cara nyampe ke situ, ya udah deh gitu ya, ntar belakangan gitu ya. Tapi kalau suami saya orangnya compliance gitu ya, jadi sangat-sangat memperhatikan detail dan orangnya sangat menjunjung tinggi fakta dan data. Nah, ini yang sebetulnya juga akan membuat saya juga jadi menyesuaikan diri. Begitu juga dengan Lia. Jadi bisa saja berubah ya. Karena kita mungkin ya itu dengan kita punya pengetahuan baru, kita berada di komunitas, misalkan kita berada di komunitas baru Nuskin gitu ya, baru masuk ke Nuskin, pasti kita membawa diri kita yang biasanya gitu ya. Kemudian ketika masuk ke Nuskin, kita kenal, oh ternyata kalau prospek itu harus diperlakukan seperti ini. Nah, Anda akan menyesuaikan tentunya. Nah, ini juga bisa mengubah gitu teman-teman ya. Oke, kalau kita sebenarnya gini, kalau kita berubah apakah kita jadi kepribadian ganda? Oh enggak teman-teman, bukan begitu. Ya, kita tetap punya kepribadian kita, tapi teman-teman kita juga punya yang namanya keterampilan untuk beradaptasi gitu ya. Itu yang Tuhan kasih ke kita. Nah, ini yang sebetulnya saya mau highlight dari teman-teman, manfaat dari ini tuh apa? Rasanya ya kita bisa menjadi menyesuaikan diri gitu ya teman-teman dengan lingkungan kita, dengan apapun yang ada di sekitar kita. Nah, menjadi kita yang lebih baik tentunya. Jadi tentu bisa berubah. Kalau lagi ngejar goal cenderung jadi kolerik. Bisa banget. Ya, oke Mbak Indri, oke terima kasih juga. Kalau kita pendekatan via chat gimana Kak Oki? Gimana bisa tahu dengan cepat? Oh, bisa banget. Biasanya orang-orang yang misalkan orang-orang yang influence kan suka ngobrol ya. Jadi kalau lagi inviting, nah ini dia memang ya kalau saya bilang sistem kita tuh udah hebat banget gitu ya dengan menentukan inviting ini luar biasa banget. Jadi memang saat inviting disitulah kita bisa tahu orangnya kayak apa, kemudian kebutuhannya apa. Nah saat menggali kebutuhan itu kita akan tahu bagaimana dia merespon kita. Nah kalau orang yang D mungkin kata-katanya nggak terlalu banyak gitu ya, jadi menjawab secukupnya. Jadi jangan sakit hati kalau ada orang jawabnya cuma iya, oh saya begini, saya gini, udah jawabannya itu aja, nggak pakai basa-basi. Nah nggak perlu sakit hati nih teman-teman yang S ya, mungkin dia karakternya memang D atau C mungkin gitu ya, jadi nggak bisa tuh luas-luas ngobrol-ngobrol sama Anda, oke? Orang S juga jarang ngomongnya banyak kecuali dia sudah nyaman sama Anda. Kalau udah nyaman dia akan cerita apa aja juga diceritain gitu ya. Kalau ke orang S begitu. Jadi dilihat dari bagaimana cara dia merespon. Apakah kata-katanya seperlunya atau ngobrolnya banyak. Asalnya nanyanya ibu apa kabar, dia bisa cerita. Iya saya kemarin itu habis pergi dari Jogja. Di Jogja itu saya. Nah itu udah kelihatan orangnya mungkin kemungkinan besar ya. Bukan pasti, kemungkinan besar orangnya didominasi oleh I tadi gitu ya. Atau misalkan dia cerita kita nanya apa kabar, oh baik, kalau kamu gimana gitu ya, terus gimana anak-anak gitu. Kalau nanya gitu, oh dia berarti juga ingin ditanya anak-anaknya gitu ya. Iya terus gimana anak-anak kamu sekarang udah pada bisa apa, atau sekarang sekolah di mana gitu ya, atau gimana selama pandemi ini sekolahnya. Kalau dia bersemangat menjawab tentang itu berarti kemungkinan besar dia didominasi oleh S. Jadi kita arahnya juga ke sana, gitu ya. Jadi bisa dilihat dari situ. Nah, kalau saya cenderung banyak emoticon, betul Mbak Tiara. Betul, suka pakai emoticon, nah gitu-gitu ya. Jadi itu kurang lebih teman-teman, aduh waktu saya udah lebih 5 menit nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari sesi singkat ini. Kalau mau tahu lebih banyak, nanti saya akan share slide ini. Kemudian Anda juga bisa cari tahu lebih banyak tentang DISC. Sebetulnya teman-teman di toko buku banyak. Jadi silakan dibaca-baca juga. Tapi teman-teman jangan sepotong-sepotong. Kalau baca buku, baca bukunya. Jangan cuma googling, terus Anda taunya sepotong-sepotong saja. Nanti informasinya sepotong, Anda akan salah menginterpretasikan orang. Oke? Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih sekali lagi. Kemudian ada satu yang terakhir yang saya ingin juga highlight dan sampaikan ke teman-teman. Karena saya excited sekali. Besok kita akan ketemu sama yang namanya Virtual Success Summit. Percaya atau nggak percaya teman-teman, Virtual Success Summit yang lalu itu mengubah diri saya, mengubah tim saya, dan saya nggak henti-hentinya untuk share bahwa mungkin orang beranggapan virtual aja
mungkin nggak sekeren kalau yang Success Summit biasanya. Stop pemikiran itu teman-teman, karena saya sudah pernah ikut Success Summit yang normal, yang biasa, dan Success Summit versi pandemi yang virtual. Saya juga bahkan mendapatkan lebih banyak saat VSS. Dan kemarin ketika disampaikan bahwa VSS ini sudah Bu Atika rasanya ya menyampaikan bahwa VSS ini digodok luar biasa. Waduh, I cannot wait. Jadi teman-teman, untuk yang belum punya tiketnya, please cari tahu, siapa tahu leader Anda masih punya available tiket untuk Anda. Ayo kejar. Pasti Anda akan dapatkan sesuatu. Kalau ditanya, apa sih yang didapat dari Success Summit? Anda sendiri yang tahu, karena setiap orang berbeda-beda. Tapi buat saya, it's amazing. Jadi, you have to be there. Oke, nggak kalah keren. Betul sekali. Terima kasih teman-teman semua. Ini akan ada tayangan VSS. Saya persilakan kepada admin untuk tayangan VSS-nya. Thank you teman-teman. Salam sukses selalu ya. Bener, kamu bener yang lihat itu loh. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel a feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's the preacher in the pulpit in your blind delusion. There's something breaking at the break of every wall that's holding, I'll let you know. Tell me, do you wanna go where it's covered in all the kind of lies, where the runaways are run of the night, impossible comes true, it's taking over you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. This is the greatest show. It's everything you ever want, it's everything you ever need, and it's here right in front of you. This is where you wanna be. It's everything you ever want, it's everything you ever need, and it's here right in front of you. This is where you wanna be. This is where you wanna be. Where it's coming.